sambut Engkau Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Yang Maha Dia Kuasa. yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari puji. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, punya nama-Nya. Mari semua puji. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, punya nama-Nya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Kami sambut Kau di hati kami Tuhan. Mari kita puji nama-Nya. Ya yang maha mulia. Yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Serukan namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, punya nama-Nya. Puji Dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari cepat bangkit lagi. Lebih lagi muliakan Dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, punya nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, punya nama-Nya. Mari puji Dia. Puji Hosana. Puji. Puji Hosana, Puji. puji Hosana, punya nama-Nya. Sambut Sang Raja. Haleluya. Dia Raja atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tidak tergoyahkan. Dunia menawarkan kegelapan, tapi di dalam terang Tuhan yang ajaib ada kepastian. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Yang alami Dia katakan Tak ada kerajaannya. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sorakan
Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Developing the Gift. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ibadah minggu ini disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat mempersiapkan secara mandiri roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita berpikir tentang developing our gifts, membangun atau melipat gandakan dan mengembangkan karunia yang ada. Use it or lose it. Itu suatu hukum. Kita melihat ada perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina yang menyimpannya dalam tanah atau dalam sapu tangan. Sapu tangan itu gambaran untuk bekerja. Berarti dia malas, saudaraku. Maka berkah diberikan pada orang lain. Kita melihat contoh yang sangat baik, a Christ-like man, yaitu Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana dia mengalami aniaya demi aniaya, tapi itu pembentukan, itu proses. Ketika dia berada di rumah papanya, di rumah orang tuanya, dia mendapat mimpi, tetapi dia tidak mengerti artinya. Percuma dapat pesan tapi tidak bisa mengartikan, ya. Tetapi ketika dia melalui fitnah, di rumah Potifar, masukkan penjara, dan selama 13 tahun dia mengalami proses semacam itu, maka apa yang terjadi, dia bisa mengartikan mendadak saja. Because a gift is a gift. Bagian sudah cuma menerima, tapi bagian develop adalah saudara saya. How to develop, apply. Kita nanti bulan depan kita akan ajarkan bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia bertemu dengan dua pejabat daripada Firaun, yaitu the baker, ya, dan juga yang memberikan anggur pada Firaun. Dan semuanya itu tepat selaku, tetapi dia dilupakan. Kalau Anda dilupakan, jangan khawatir. Yusuf pernah mengalaminya, Yesus mengalaminya, saya mengalaminya. It's time to develop. Rupanya kurang matang, 2 tahun kemudian baru dia dipanggil menghadap Firaun. Dan dalam Kejadian pasal 41, Firaun yang bermimpi. Dan sekali ini, ya, selalu begitu, selalu ada tahapan dari pegawai Firaun, pejabat Firaun kepada Firaun sendiri. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkata Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Firman Tuhan menunjukkan di dalam Alkitab yang pertama-tama disebut penuh dengan Roh Allah adalah Yusuf. Dan dunia juga sedang menantikan orang di kantor saudara, di kampus kalian, dimanapun kalian berada. Kalau saudara dipenuhi Roh Allah, people will recognize. So tidak usah mempromosikan diri sendiri. Dan kemudian promosi datang. Karena Allah yang memberitahu semua padamu tidak ada yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa, apa statusnya dia? Pertama, dia adalah budak. Dia adalah budak belian yang dibeli oleh Potifar.
Potifar adalah komandan pasukan pengawal Firaun. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia juga seorang tahanan. Meskipun ternyata diselidiki itu cuma tuduhan palsu ya. Tetapi dia adalah seorang narapidana. Tetapi promosi daripada Tuhan bukan naik tangga. Promosi daripada Tuhan itu naik lift yang cepat. Lift tercepat yang saya pernah naik, Menara 101 di Taipei, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dia jadikan kuasa. Kalau dijadikan second man, perdana menteri daripada Firaun, raja muda. Dengan demikian dia diangkat, saudaraku. Bahkan dia mendapatkan kendaraan Mesir 2. Mesir 1 dikendari oleh Firaun. Hanya takhta ini kelebihan aku daripadamu. Dia dilantik saat itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan satu bangsa dan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub ataupun Israel. God bless you warga kerajaan. Develop your gift or diberikan kepada orang lain. It's up to you. God bless you. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Dan melalui ibadah saat ini Tuhan, kami membawa seluruh korban ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh melaluinya bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kami tidak bisa melewatinya. Sebab itu Tuhan, biarlah di hari ini kami membawa seluruh syukur kami, pujian kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Memberkati kota di mana Tuhan tempatkan kami, yaitu Kabupaten Jember Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa dan kota kami diberkati Tuhan. Penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan setiap tanah yang tandus menjadi subur dan berair dalam nama Yesus. Tingkat kemiskinan Tuhan tidak ada di kota dan bangsa ini dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, naungan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Allah melingkupi seluruh pemimpin mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan hikmat yang daripada Tuhan menuntun setiap kehidupan para pemimpin kota dan bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, kami memberkati pemimpin rohani kami, memberkati Pastor Timotius Arifin dengan istri, memberkati Pastor Ishak Latif dan istri, Pastor Benny Kristanto dengan istri. Kami percaya melalui pelayanan dan penggembalaan kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan, membuat setiap kami semakin dewasa, semakin diperlengkapi, semakin Tuhan kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, semakin kami tajam di dalam kami menuju kepada destiny yang Tuhan tentukan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya setiap kami boleh dipertunangkan dengan Engkau. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, kebenaran, visi yang daripada Tuhan, Tuhan taruh lewat kehidupan hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada selesainya. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau siap melawat setiap kami, dan kami pun juga siap membawa korban ucapan syukur kami kepada Yesus Raja segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah ucapan syukur kami, kiranya Tuhan disenangkan dan setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah pagi hari ini. Semua yang mau memberkati Tuhan dengan pujian yang terbaik, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh saya undang saudara berdiri ya. Saya menyapa buat saudara yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Mari sapa kanan kiri depan belakang saudara. Katakan mari puji Dia. Mari puji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanku, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan
Tuhan, seumur hidup kami. Haleluya. Sorakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi lagi. Sekarang Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. sungguh tidak ada seperti Kau Tuhan. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, bagi Dia. Kami mau nyanyi Tuhan. Nyanyi bagi Dia, Sorak-sorai. Haleluya. nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudus-Nya. Mari persembahkan hidupmu Persembahkanlah bagi Dia. seluruh hidup Haleluya. kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan. Dia bersukacita karena Kau. Sukacita, bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Yang sudah menerima anugerahnya, nyanyikan. Anugerahnya bagiku, Thank you Jesus. sehingga dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bait kudus-Nya. Persembahkan seluruh hidupmu. Haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Dia. Katakan anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambut Dia, Juru Selamat. Haleluya. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Ini hidup kami Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama sorakan. 1, 2, 3. Nyanyi. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Jayalah Engkau Yesus. Engkaulah yang kudus. Engkaulah yang suci Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Pujilah Dia. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul. We worship
segenap jiwa dan kekuatan kami. Bawa pujianku bagi Dia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship. Hallelujah. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your home, I worship You, I worship Your holy name, I worship Your holy name. We worship You. Kami akan nyanyian kami bagi-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu, penuh dengan pujian pengagungan umat-Mu, sebab hanya Kau yang layak, hanya Yesus yang layak, sebab Kaulah penyelamat, Kau yang memegang hari esok kami. Tak pernah ku takut, tak lagi ku gentar, tak lagi ku cemas, karena Kau Yesus Tuhan. Kami bawa syukur kami bagi-Mu, kami bangun bait kudus bagi-Mu dengan pujian kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami dengan segenap hati kami. Di tempat kudus-Mu ada kesembuhan Tuhan, di tempat kudus-Mu ada kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to
hidup, selama kami bernafas, kami memuji Kau Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas mulia-Mu, surga bumi. Hanya bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Segenap nafasku Tuhan, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi, Kamu berseru bahwa Engkau Yesus Tuhan. Kuduslah Tuhan namamu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu, kudus Kau Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja, Engkau Tuhan atas hidup kami. Berfirman buat setiap kami, sebab firman-Mu itu ya dan amin. Untuk menuntun langkah kami, mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Ajar setiap kami pagi hari ini, mengerti apa yang Kau Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, untuk kami memahami, untuk kami boleh mengerti, bahkan kemampuan untuk kami mengaplikasikan setiap firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu dengan kuasa dan pengurapan yang daripada Roh Kudus, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu buat umat-Mu. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalomnya kurang semangat. Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah sore nanti lewat streaming. Ibadah sore ya di KJTV, di channel YouTube. Ya. Dan mulai hari ini memang bahwa ibadah kita ada sore tapi online gitu saudara ya. Puji nama Tuhan. Minggu ini kita bicara masih tentang developing the gift, tapi ada sebuah tema yang ingin saya sampaikan buat setiap kita tentang serve one another atau saling melayani. Ya, kata saling melayani bukan berarti saling menuntut. Ya, tapi kita mau belajar pagi hari ini bersama-sama tentang serve one another ini supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, mari kita baca firman ini bersama-sama ya. Karena ini ayat emas kita, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Kalau saudara masih sibuk membuka tab saudara, telepon saudara, saudara bisa langsung lihat ke depan gitu saudara ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lebih keras supaya telinga kita juga mendengar. 1, 2, 3. Iya, layanilah seorang akan yang lain. Ya, layani seorang akan yang lain ini adalah sebuah pernyataan bahwa saudara dan saya ketika dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan dipisahkan secara khusus. Oh ini sudah percaya kemudian kita hidup di dunia lain. Tidak saudaraku ya. Kemudian kita dibawa kepada sebuah pulau. Di sini adalah kumpulan orang-orang Kristen, kumpulan orang-orang percaya yang setiap hari pekerjaannya memuji Tuhan, mengangkat tangan, dengar firman Tuhan, tidak lakukan apa-apa. Tapi arti dari layani seorang akan yang lain memiliki sebuah pengertian bahwa kita dipanggil untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus.
Jadi bukan sebagai pengangguran, bukan saudara hanya datang ke gereja kemudian dengar firman Tuhan, pulang tanpa melakukan apa-apa. Tapi di sini katakan bahwa layani seorang akan yang lain itu adalah sebuah panggilan buat setiap orang percaya supaya kita tidak lagi memikirkan tentang diri sendiri. Karena akhir zaman ini seringkali saya ulang-ulang ini supaya kita mengingatkan kepada setiap kita bahwa manusia di akhir zaman dia mementingkan diri sendiri. Dia selalu berfokus kepada diri sendiri. Dia selalu egonya selalu tinggi saudaraku, dan dia berfokus gini, ini gue nih, gitu saja. Dan dia berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya dan kemudian dia menginginkan sebuah pengakuan untuk apa? Untuk dirinya lagi, kembali kepada dirinya lagi. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa, tidak boleh memikirkan tentang kepentingan diri sendiri. Ya, dengan bahasa keren yang seringkali dinyatakan me time. Wah, gitu. Boleh. Saya punya waktu me time, tapi pertanyaannya adalah begini, apakah setiap hari dalam waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, kita waktunya cuma me time? Oh, me time, me time, me time. Wah, me time terus saudaraku. Ya, berat itu saudaraku ya. Nah, tapi itu adalah sebuah panggilan bagi orang percaya untuk kita berfungsi di dalam tubuh Kristus. Ada dua gambaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara ketika kita berfungsi sebagai tubuh Kristus untuk kita saling melayani. Gambaran yang pertama seperti puzzle, seperti potongan-potongan sebuah gambar ini saudara ya. Ya, kita saling melengkapi supaya terlihat sebuah gambar besar yang jelas. Kalau potongan puzzle ini puzzle yang belum jadi, gambarnya kita tidak ngerti saudaraku ya. Apakah itu gambar sebuah gajah? Karena itu ada mata, kelihatannya ada belalai, tapi ada berbagai macam binatang di situ. Kita tidak jelas melihatnya. Tapi waktu potongan-potongan puzzle ini disambung, dijadikan satu pada posisinya. Sekalipun semua ini potongan-potongan saudaraku, tapi coba saudara lihat bahwa masing-masing ini ada pada tempatnya. Yang di sini tidak bisa ditaruh di sini. Semua ada posisinya masing-masing. Sehingga gambaran ini semakin jelas dan kita melihat waktu potongan-potongan ini dikumpulkan menjadi satu, ya, maka kita akan melihat sebuah gambaran yang jelas. Dunia bisa melihat sebuah gambar yang jelas tentang siapa? Tentang Tuhan kita. Tentang siapa? Tentang Allah yang kita sembah. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah sebuah gambar mesin. Saudaraku ya, semua alat-alatnya berfungsi masing-masing. Ya kan? Saya kurang paham, tapi waktu saya melihat gambar ini, saya terinspirasi. Ini adalah sebuah gambaran bahwa masing-masing alat ini berfungsi sesuai kapasitasnya. Ya, di sini ada Pak Adi, seorang mekanik, dia mengerti, saudaraku ya, bahwa ketika satu saja tidak berfungsi, bubrah. Ya, mobil saya ada 4 busi di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu mati satu. Itu sudah mengganggu, saudara ya. Mengganggu. Kalau jalan tiba-tiba gini, kayak bensin mau habis. Kita lihat bensinnya utuh, saya masukkan ke bengkel. Pak, businya mati. Dicek, cuma satu sebetulnya yang rusak. Ganti semua. Ya. Waktu saya pakai Honda Freed, pernah saudaraku, bukan semua, satu koilnya aja yang putus. Itu suaranya kayak trek-trekan, ngong, 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 ngong. Dan mobilnya tidak bisa laju. Ya kan, bisa jalan cuma pelan gitu ya. Ini kenapa ini mobil? Cuma satu koil. Padahal itu ada 4 koil di dalamnya, yang 3 masih berfungsi. Ternyata itu mengganggu perjalanan, mengganggu fungsi dari mesin tersebut, mengganggu fungsi dari sebuah perjalanan tersebut. Nah demikian juga dengan mesin ini, semua ada bagian-bagian yang terkecil sekalipun ada fungsinya. Bukan berarti tanpa fungsi. Busi itu bagian yang terkecil yang ada di dalam sebuah mesin. Ya kan? Ada ping shaker, ada stang shaker, wah semuanya gitu sebenarnya. Busi kecil, cuma seibu jari gini, kecil tapi berfungsi. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita berkata saling melayani, ini bicara tentang sebuah tujuan supaya ada sebuah keseimbangan dan di mana tujuan dari Kristus itu dinyatakan.
Kata saling saudaraku, supaya kita bisa sama-sama untuk kita ini berfungsi menyatakan Kristus lewat setiap kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, ini yang perlu kita kejar di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma 14 ayat 19. Jadi ketika kita mengerti fungsi, ya, fungsi kita masing-masing, mengerti tujuan untuk kita saling melayani, tujuan dari kita untuk terlibat di dalamnya, maka seharusnya ini yang harus kita kejar dalam hidup kita. Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah, ada sebuah ajakan, kita mengejar berarti sesuatu ada yang di depan kita dan kita di belakangnya. Kita harus kejar, saudaraku. Mungkin hari-hari ini kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, bahkan sibuk dengan tujuan hidup kita sendiri. Tapi mari kita kembali kepada tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan katakan marilah, ya, kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Berarti waktu ada kata mengejar, ada sebuah usaha di situ. Ya, ini juga berlaku di mana? Di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Apa sih gitu ya? Saling melayani karena kita sedang mengejar damai sejahtera, mengejar yang berguna untuk saling membangun. Suami, istri, orang tua dan anak saling membangun, itu yang harus kita kejar. Tidak salah untuk kita misalnya gini, mengejar karir kita, mengejar keuangan kita karena kepontal-pontal. Waduh, kepontal-pontal, kebutuhan kita kejar. Tapi kita lupa satu sisi yang harus kita kejar. Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk saling membangun. Ini berfungsi dalam setiap kehidupan, elemen dari kehidupan setiap kita. Waktu kita mengejar ini, saudaraku, maka kita ada dalam sebuah track yang benar untuk kita melakukan menjadi bagian bagi kerajaan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang harus kita kejar. Nah, oleh sebab itu saudaraku, sebab itu tadi, bahwa kita cenderung untuk memikirkan diri sendiri. Latar belakang dari ayat ini kalau saudara nanti baca, di dalam Roma di atasnya ayat 1 sampai yang ke-18 itu bicara tentang makanan dan minuman. Atau sesuatu hari-hari tertentu. Wah, aku seneng mangan ini. Wes, ndak ngurus gitu saya. Nah, kemudian saudaraku dikasih Tuhan bahwa kita tidak boleh menghakimi atau kita tidak boleh memikirkan tentang diri sendiri tentang apa? Tentang hal-hal makanan itu. Tentang hari-hari tertentu yang menurut kita, oh ini hari baik gitu saudaraku ya. Tapi yang Tuhan mau begini, apapun yang kita kerjakan, baik tentang makanan, mungkin hari-hari yang kita khususkan untuk kehidupan kita, itu bicara tentang gini, kita khususkan untuk Tuhan. Jadi misalnya contoh yang ringan, contoh yang sederhana tentang makanan, misalnya begitu. Kita berada, kita suka itu makanan, tetapi kalau makanan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, firman Tuhan mengajar begini, karena lewat makanan itu juga kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi bagi orang lain. Enggak makan kan enggak apa-apa. Kan gitu ya, misalnya gini. Oke, saya selalu bahwa dalam kepentingan bersama, selalu yang saya pikirkan tentang kebersamaan. Ya, kebersamaan. Sehingga seringkali kalau sama-sama itu ngalah gitu ya. Contoh misalnya ke Bali. Ke Bali itu kebanyakan orang yang sedang dituju itu seperti sate bawah pohon gitu ya. Sate bawah pohon, saudara tahu gitu ya. Kemudian bigul-bigul yang lain gitu. Tapi waktu bersama ketika ada rombongan yang tidak senang itu, ya oke, cari yang lain. Gitu saya. Supaya apa? Sama-sama happy. Ya kan? Sama-sama happy. Seringkali berdua aja saya sama istri, ya. Saya masih suka itu B2. Makan, tapi juga saya batasi. Tapi waktu pergi ke Bali, istri saya ngomong gini, kamu enggak ke sana? Enggak. Kenapa? Istri saya sekarang bukan enggak suka sih, enggak bisa. Gitu saya. Jadi enggak bisa makan gitu saya. Jadi kalau makan sedikit, ada rasa enek gitu saya. Oke, yang lain kita cari.
Kita bisa makan yang lain. Loh kamu udah makan itu enggak apa-apa. Yang penting saya happy makan yang itu wong semua bisa saya makan kan happy gitu saudara ya. Yang penting happy. Yang penting ada sebuah hal yang gini, mendatangkan damai sejahtera bersama-sama. Kenapa? Karena tujuan hidup kita bukan cuma tentang makanan. Makanan kita makan malam tadi, pagi ini sudah dibuang. Tapi yang esensi dalam hidup kita apa? Apakah makanan itu ataukah damai yang mendatangkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Nah itu yang kita usahakan dalam diri kita. Makanya di dalam kehidupan saling itu ada selalu gini. Kita mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita. Sebab kalau kita tidak mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita tidak akan ketemu dengan namanya damai sejahtera. Ya kan? Lah wong aku senangan iki kok. Lah mbok kongkon makan itu ya enggak. Gitu aku ya. Wong ke Bali aja makan soto saya. Kan gitu aku ya. Makan soto gitu. Sotonya soto apa? Soto cari makanan Jawa. Enggak masalah. Pak, kalau kepengen gimana? Ya tunggu di rumah. Saya masak sendiri. Kan gitu soalnya. Tunggu di rumah. Jadi waktu kami berpergian selalu gini. Kamu senangnya apa? Loh kamu enggak senang apa-apa? Oh saya senang. Diajak makan steak saya mau, diajak makan pecel saya senang, kan gitu saya. Semua saya suka. Tapi saya tahu gini, ada sebuah kepentingan untuk mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun saya menyenangi itu, kalau dalam kami berdua pergi, kamu sukanya apa? Makan aja. Aku ngikut, gitu saya. Yang penting happy ya. Saya punya hashtag selalu di rumah. Tidak usah ngoyo-ngoyo. Yang penting kamu bahagia, saya bahagia. Gitu ya. Daripada pendentang terus gitu ya. Kamu dongkol, kamu sakit hati kan repot ya. Yang penting bahagia. Gitu. Coba toleh kiri kanan muka bang. Yang penting kamu bahagia. Gitu ya. Nah selanjutnya saudaraku di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan kemudian gini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara yang tadi saya sebutkan tadi, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena kita mengorbankan kepentingan kita, melayani dengan gini, melayani untuk kita mendatangkan damai sejahtera dan sukacita itu, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Seringkali kita mencari penghormatan manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara begini, kamu harus hormat sama saya. Karena saya begini, kamu harus. Makanya waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi besar, maka kamu harus menjadi pelayan bagi semua orang. Ya kan? Jadi menjadi pelayan bagi semua orang, kamu akan dihormati. Yesus sudah memberikan caranya. Semua orang, saudaraku, kalau dibilang gila hormat ya mungkin aja gitu saja. Tapi semua orang kepengen dihormati, kepengen dihargai. Sehingga orang gini, wih, aku diinjak-injak harga diriku. Wih, dia menghina harga diriku, saudaraku. Semua orang punya itu. Tetapi Tuhan berkata begini, bahwa kalau kamu ingin dihormati oleh manusia, caranya layani mereka. Menjadi hamba bagi semua orang, katanya begitu. Nah firman Tuhan katakan, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah. Nomor satu, berkenan kepada Allah. Baru hasilnya dihormati oleh manusia. Nah saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita mau belajar untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam Galatia 5, 13-17 ada sebuah peringatan yang penting buat setiap kita. Karena ini panggilan kita tentang saling melayani. Saudara-saudara memang kamu, ya kan? Kita semua telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka. Kita bebas melakukan apa saja yang kita mau.
Merdeka kan, orang merdeka kan gitu saudara. Tapi bahayanya begini, kalau kita menggunakan kemerdekaan kita tanpa sebuah batas, firman Tuhan katakan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Nah, untuk kita supaya terjaga dari dosa, supaya jalan kita tetap lurus, firman Tuhan katakan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa? Dirimu sendiri. Waktu kita melayani mengasihi sesama kita, ukurannya gini, diri sendiri. Itu tercakup seluruh hukum Taurat. Ayat yang ke-15, firman Tuhan kemudian berkata begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, waduh lorong apa itu ya. Kan kita bukan anjing ya, saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah begini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memang sulit untuk saya berkata tadi begini, mematikan diri sendiri, mematikan daging, mematikan keinginan diri sendiri, memang sulit. Siapa bilang mudah? Daging ini sudah gue, tidak usah tentang kepentingan orang lain aja. Kita bicara untuk kepentingan kerajaan. Misalnya begini, doa pagi, bangun pagi. Ya, kalau ada sebuah pertanyaan, apakah sulit, Mak? Saya nomor 1 angkat tangan, sulit. Kenapa pagi-pagi itu paling enak, saudara? Apalagi jam 4, jam 5 itu tidur itu paling enak-enaknya itu, pules-pulesnya, set gitu, saudara. Suruh bangun pagi. Keinginan daging gini, tidur gitu ya. Tapi waktu gini, doa, bangun pagi gitu ya. Makanya Yesus ngomong begini sama murid-muridnya. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Pak, daging lemah Pak, apa daya Pak, gitu saya. Makanya firman Tuhan gini, hiduplah oleh roh. Maka roh yang ada di dalam diri kita harus diperkuat. Firman Tuhan minggu yang lalu, supaya kita hidup oleh roh, supaya kita menjadi manusia roh yang kuat, ubah kita punya perspektif itu harus dirubah. Dengan cara bagaimana? Firman itu dimasukkan dalam hidup kita sebagai cara berpikir Kristus. Sebagai cara berpikir Allah, dimasukkan. Maka itu yang akan mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita seringkali dipengaruhi oleh informasi yang masuk dalam pikiran kita. Yang masuk lewat telinga kita. Itu cara pandang kita banyak dipengaruhi oleh itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang masuk sebagai sumber informasi. Itu akan mempengaruhi pikiran kita. Mempengaruhi cara pandang kita. Ya kan? Saudara apa misalnya gini. Orang Indonesia ini keren-keren ya. Termasuk saya itu juga keren gitu saudaraku ya. Kalau sakit kepala, di sini ada ibu dokter. Tidak pergi ke dokter. Kita cari di Google gitu ya. Sakit kepala obatnya apa gitu ya. Kita cari, oh obatnya ini gitu. Ya sudah pokoknya kita bisa beli obat. Yang penting sakit kepala hilang misalnya gitu. Sumber informasi masuk. Coba kalau informasi ini dimasukkan dalam pikiran kita. Jangan sembarangan minum obat. Jangan sembarangan pakai obat. Kalau kamu sakit tidak mau minum obat, makan yang banyak. Gitu saudara ya. Kalau kamu ingin minum obat, datang kepada ahlinya supaya kita mendapat obat yang tepat. Itu masuk dalam pikiran kita, maka kita tidak akan sembarangan minum obat. Tidak akan sembarangan. Bahkan orang Indonesia juga kreatif saudara ya. Kalau dapat resep dokter dibawa minta resep dokternya gitu. Di apotik kalau sakit kira-kira gejalanya sama, resep yang sama dibawa ke apotik gitu saudara ya. Oh, kreatif juga gitu saudara ya. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda. Coba cara berpikirnya begini. Bahwa setiap sakit yang kita alami itu membutuhkan penanganan, kita akan datang kepada ahlinya. Kalau saudara punya sakit dan saudara punya iman begini, apapun sakitku aku tidak akan minum obat, saudara berdoa. Itu kalau itu masuk sebagai informasi dalam hidup saudara, saudara akan lakukan itu. Bukan karena orang lain. Tapi waktu itu mengubah perspektif kita, cara pandang kita, maka kita akan lakukan itu. Makanya Roma 12 ayat yang kedua, perbaharuan budi itu berbicara gini. Apa yang sudah ada dalam pikiran kita yang akan menentukan jalan dan langkah kita.
Makanya firman Tuhan kan hiduplah oleh roh. Bukan berarti bahwa kita ngeroh, tapi firman Tuhan adalah perkataan Kristus dan waktu kita menghidupi itu, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Informasi yang mengubah cara pandang kita. Sebab, nah ini, kalau informasi ini masuk dalam pikiran kita, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, bertentangan. Waktu kita perkuat manusia roh kita, daging ini akan tunduk kepada manusia roh. Karena apa? Roh itu ada di dalam diri kita, terbungkus oleh daging kita. Nah, tinggal kemudian kita ini dikontrol oleh yang mana? Kalau dikontrol oleh daging, maka itu tadi yang Yesus ngomong sama murid-muridnya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, oleh sebab itu ini yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, serve one another itu bicara tentang yang pertama, kedewasaan. Sesuai dengan karunia. Kedewasaan artinya begini, kita sudah mengerti manfaat, kita sudah mengerti tujuan, kita sudah mengerti kegunaannya. Misalnya begini, saudara, anak kecil tidak akan bisa pegang pisau karena dia tidak tahu tujuannya. Untuk apa? Dan waktu dia pegang pisau itu seorang anak, dia akan membahayakan dirinya sendiri. Ya kan? Dia bisa terluka gitu saya. Tapi kalau orang dewasa, dia sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya. Bahkan saya kalau lihat Master Chef Indonesia itu terkagum-kagum, ternyata pisau bentuknya macam-macam, itu ada kegunaannya masing-masing, ada tujuannya masing-masing. Sedangkan saya kalau pakai pisau besar, pisau kecil, apapun modelnya, buat ngupas brambang, buat ngupas apa, pisaunya sama. Padahal kalau di Master Chef itu beda, saudaraku ya. Oh gitu ya, iris daging itu pisaunya beda. Saya pokoknya enak aja buat ngiris seret gitu saudaraku ya. Nggak mikir pisau. Tapi orang yang ahli, dia mengerti. Ya kan? Jadi tanda kedewasaan sesuai dengan karunia. Waktu kita bisa memanfaatkan karunia yang ada dalam diri kita, tanda kita orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa itu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Iya dong. Misalnya menikah, seorang pria menikah. Saudaraku, kalau masih mikirkan kepentingannya diri sendiri, walaupun umurnya sudah 30 tahun, dia masih kanak-kanak. Kenapa? Yang penting saya senang. Padahal waktu dia menikah, seorang suami, kepala keluarga, yang dipikir cuma gini, satu istrinya, jangan dibalik. Apalagi yang sudah punya anak. Nomor 1 anaknya, nomor 2 baru istrinya. Iyalah anaknya 1, anaknya 3, istrinya nomor 4. Anak nomor 1, anak nomor 2, nomor 3, istrinya nomor 4. Jangan dibalik. Urutannya tetap gini, seorang suami yang dipikir istrinya dulu. Gitu saja ya, istrinya dulu. Bukan kesenangan diri sendiri. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang mendatangkan damai buat pasangannya dulu. Anak-anaknya yang dipikirkan itu, saudara. Bukan kepentingan diri sendiri. Kalau mikir kepentingan sendiri-sendiri, bubar. Ada sebuah kasus tentang keluarga, rumah tangga, saudara. Waktu masih pacaran, is okay. Karena yang pria ini suka nge-game, main game gitu. Oke, pacaran, wah mesra gitu, walaupun main game mesra gitu ya. Begitu masuk rumah tangga, persoalan terjadi apa? Sang suami ini tidak mikir anak bojo, yang dipikir main game. Main game, bahkan ketika diganggu main game, dia ringan tangan sekali. Bukan membantu istrinya, tapi dia gampar istrinya. Kenapa? Karena kesenangannya terganggu. Masalah, saudara. Ternyata usia tidak menentukan kedewasaan cara berpikir dan emosional. Tapi ini yang ditentukan. Untuk kita saling dibutuhkan kedewasaan. Kita berpikir tentang orang lain. Makanya kemudian dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 katakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi apa saudara? Pekerjaan
pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tanggung jawab kita. Jadi dia kasih rasul, kasih nabi, ada pemberita Injil, gembala dan pengajar. Kembali tujuan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mendewasakan. Nah, untuk menggunakan karunia, untuk menggunakan panggilan-panggilan ini dibutuhkan kedewasaan. Untuk melihat gini, ada sebuah tujuan yang lebih penting dari semuanya itu. Pembangunan tubuh Kristus, pekerjaan pelayanan. Sampai tujuannya Bang, semua kita yang ada di tempat ini, saudara yang beribadah sore nanti lewat KJTV dan YouTube, sampai kita semua memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh. Itu tujuan yang harus kita sampai, harus sampai kepada tujuan itu. Ayat yang ke-14 katakan sehingga, nah ini saudaraku ya, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Untuk apa? Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi waktu kita lakukan ini, maka itu akan membangun diri kita otomatis. Waktu kita saling ada sebuah upaya untuk membuat orang yang ada di sekitar kita mengalami sebuah pertumbuhan, maka otomatis itu akan membangun diri kita sendiri. Sebagai contoh begini, saya merindukan bahwa setiap jemaat Tuhan mengalami sebuah pertumbuhan. Maka saya akan mengupayakan diri saya untuk saya terlebih dahulu bertumbuh. Saya belajar, saya berdoa. Itu otomatis membangun diri saya. Padahal tujuannya apa? Saya kepingin jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Jember mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Maka waktu saya mengupayakan itu, otomatis saya mengalami sebuah pertumbuhan bersama-sama dengan saudara. Pembangun diri kita sendiri. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya renungkan, otomatis itu menjadi bagian dalam hidup saya. Padahal tujuannya apa? Saya kepingin jemaat Tuhan untuk mengalami pertumbuhan. Waktu saya renungkan itu, saya bertumbuh, saya bisa bagikan itu kepada saudara. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama, serve one another itu bicara tentang kedewasaan. Sebab anak-anak selalu bicara tentang kepentingan diri sendiri. Dan ketika kepentingan diri sendiri tidak dipenuhi, nah ciri dari salah satu dari anak-anak adalah ngambek, begot, ya kan, ngambulan. Nah itu saudaraku ya, itu yang pertama. Yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, melayani atau saling melayani itu bicara tentang mengelola karunia. Pengurus yang baik, ya, mengelola. Jadi karunia itu, bahkan kalau kita bicara tentang talenta itu harus dikelola. Dari mana bahwa kita punya kalau kita tidak pernah mengerjakannya. Dan itu berfungsi atau tidak. Sebagai contoh begini, pointer ini. Pointer ini bisa saya buat lempar-lemparan, tapi tidak sesuai dengan tujuan sang pembuat pointer ini. Pointer ini dipakai untuk menggerakkan dari jarak jauh, ya kan? PowerPoint saya, gitu saya. Sehingga saya berusaha sebisa saya, semaksimal saya belajar bikin PowerPoint yang menarik supaya waktu saudara gini, slide ntar lagi apa ya? Nah, gitu ya. Minimal mata saudara tertuju kepada gitu ya. Digerakkan daripada gini, saudara kan tidak enak. Waktu saya khotbah gini, yang kedua mengelola karunia pengurus yang baik. Next, keluarin ayat. Ada lagi, next, gitu saja. Kan tidak enak, ini apa naknes. Atau lanjut, terus gitu saja. Tapi saya tanpa ngomong begitu, saya bisa mainkan sesuai dengan keinginan saya. Ya, mau mundur lagi, mau mundur 2 kali, mau mundur 3 kali, maju lagi. Saya bisa menggunakan ini. Ini berfungsi berarti, sesuai dengan tujuannya. Dikelola dengan baik. Nah, karunia itu yang Tuhan kasih dalam hidup saudara, itu harus dikelola dengan baik.
sebagai apa? Pengurus yang baik. Kata pengurus yang baik di sini, steward ini, itu bukan hanya sekedar pengurus atau pelayan, tapi seorang pelayan yang terlatih, yang dilatih, kemudian seorang manajer yang cakap untuk melakukan tugasnya, membagi, membangun, kemudian membagi, membangun dan menjalankan apa yang dipercayakan. Nah, itu steward. Jadi kita menjadi pengurus yang baik itu bukan asal-asalan. Kalau sebagai contoh saudaraku, misalnya seorang pramugari, itu mereka dilatih melayani penumpang, itu tidak asal-asalan saudara. Mereka dilatih, ada kursusnya, ya, bahkan dia bagaimana menguasai diri itu dilatih loh saudara. Ada penumpang yang bencek, jengkel gitu, dia tetap tersenyum. Ada yang bisa saya banting, gitu saudara, dibanting semua kan gitu. Ada yang bisa saya bantu gitu. Dia terus, dia layani itu. Karena apa? Mereka dilatih untuk itu. Nah saudara dan saya, waktu Tuhan anugerahkan karunia itu harus dikelola dengan baik. Sebagai contoh saya ambil gini, tadi sudah disampaikan Bapak Gembala, senior kita. Yusuf, perhatikan ini ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi ini Yusuf, perjalanan Yusuf, dibuang di sumur, diangkat, dijual oleh orang Ismail sebagai budak di rumah Potifar. Kemudian ayat yang selanjutnya yang kedua katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya selalu berpikir gini, cara Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan kita, di dalam melakukan aktivitas apa sih? Salah satunya ini, karunia ditaruh dalam hidup kita. Makanya Tuhan ngomong gini ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi waktu gini, konsep cara berpikir kita tentang Tuhan menyertai kita. Tuhan bukan berjalan gini, kemudian oh susah ya nak ya, ayo tak gendong kemana-mana, diangkat, lewati persoalan demi persoalan. Bukan, waktu saya merenungkan kebenaran ini gini, Tuhan menyertai kita, Tuhan kasih diri. Yang pertama, Tuhan kasih talenta buat kita. Talenta itu Tuhan kasih buat kita, waktu kita latih, kita asah, pertajam, talenta itu berfungsi untuk kita melakukan aktivitas hidup. Yang kedua, karunia roh yang ada dalam diri kita. Tuhan kasih itu. Nih, tak kasih. Sebagai wujud penyertaan Tuhan. Menyertai sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh Tuhannya. Nah sudah lihat ini, ayat yang ketiga. Dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Apakah Potifar lihat Tuhan di sebelah Yusuf? Enggak kan? Gitu ya. Tapi dia lihat hidup Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Potifar tahu gini, berarti yang dikerjakan Yusuf itu karena ada Tuhan dalam hidupnya. Wow, keren ya. Ya, biarlah ini terjadi dalam hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan, orang lihat gini, wah Pak Ferdi ini disertai Tuhan, Pak Sigit ini disertai Tuhan. Gitu ya. Bukan karena pengalaman, tapi orang ini disertai oleh Tuhan. Karena lihat Tuhan dalam hidupnya. Baru nih ayat yang keempat katakan begini. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya itu dan dia boleh melayani dia. Melayani Potifar dan keluarganya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ini Yusuf belum jadi Perdana Menteri di Mesir. Latihannya di rumah Potifar. Saudara, seorang pengelola yang baik, dia tidak mikir tentang jabatannya. Dia tidak menyesali dengan nasibnya. Aduh nasibku budak. Dia tahu loh dia budak. Dia dijual sebagai budak. Dan dia dibeli oleh Potifar. Jadi budak itu adalah diperdagangkan, dibeli. Berarti ada sebuah label dalam hidup Yusuf. Yang pertama adalah dia budak. Tapi dia tidak menyesali nasibnya. Dan dia tidak mengurung di kamar. Betapa malang nasibku. Dia tidak nangis. Dia tidak cengeng. Dia tidak kemudian gini, saudaraku jahat banget.
Tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tetap menjadi seorang pengelola yang baik. Makanya gini, tuannya kasih kepercayaan buat Yusuf. Diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Keren. Sebelum dikasih kekuasaan di Mesir, ini cara pembelajaran kita belajar gini. Diberi kekuasaan di rumah Potifar. Ayat yang kelima. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Oke, saya selesaikan dulu di sini. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan. Beberapa kali, 3 kali ayat ini menulis gini. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok marasnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini ketika dia mengelola apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup Yusuf ini, dia lakukan, dia mendapatkan kepercayaan demi kepercayaan. Dikelola, kenapa? Dikelola. Keahliannya dikembangkan, karunia selalu bicara tentang karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang menyertai. Artinya begini, roh Tuhan yang ada dalam diri Yusuf dikembangkan untuk mengelola apa yang dipercayakan di situ. Saudara dan saya dapat mengembangkan apa yang dipercaya Tuhan dalam hidup kita melalui karunia roh yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan Tuhan ngomong gini, Tuhan selalu memberkati, diberi kepercayaan. Kalau kita menjadi pengelola yang baik, saudara pasti diberi tanggung jawab. Kalau saudara menjadi pengelola yang baik, saudara pasti diberi kepercayaan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara dikasih pengelola yang baik, cirinya itu ada 3. Excellent spirit. Dia lakukan itu sesuatu yang terbaik. Apa yang bisa dia kerjakan. Jadi maksudnya begini, ukurannya bukan orang lain, tapi gini, kemampuan yang kita miliki. Misalnya gini, kita melakukan sesuatu maksimal, kalau saya boleh kasih angka nilai 8. Excellent spirit itu artinya gini, kita maksimal lakukan 8. Kenapa? Waktu kita maksimal di angka 8, kita lakukan 8, kita bisa naik level, bisa ke angka 9. Seringkali kan kita gini, membandingkan diri dengan orang lain. Aku loh sudah kerja keras, aku loh sudah lakukan ini, itu loh masih biasa-biasa aja, kok sudah naik, kok sudah begini. Kita selalu membanding-bandingkan dengan diri kita, dengan orang lain. Padahal orang lain mungkin levelnya masih 6, tapi dia kerjakan itu maksimal. Kita levelnya 8, kita ngerjakin 6. Sehingga orang lain ini, dia naik, dia dipercaya karena dia maksimal dalam hidupnya. Sedangkan kita punya kapasitas 8, kita tidak pernah gunakan secara maksimal. Itu kan yang berat saudaraku ya. Makanya kita harus tahu ini, harus melakukan dengan baik, dengan yang luar biasa. Pengelola yang baik, dia setia. Yang dia lakukan begini, dia lakukan dengan yang terbaik, tidak neko-neko. Karena cara pikir kita seringkali dipengaruhi begini, apa sih yang aku dapat? Benefit apa? Kita kerja sama perusahaan, kita benefitnya apa? Kita tidak setia dulu. Kita setia, kita lakukan yang terbaik. Benefit itu pasti mengikuti. Seringkali kan kita tidak kan? Kita pengennya santai, benefitnya besar. Makanya banyak orang tertipu. Kan? Wah, kamu enak sambil tidur, makan. Penghasilan kita besar. Uang yang kerja sendiri katanya gitu saya. Repot gitu saya. Kemudian yang ketiga, dapat dipercaya. Pengelola yang baik dapat dipercaya. Ya, dipercaya 5, dia bisa mengembangkan. Itu dapat dipercaya. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga, bahwa melayani akan yang lain itu bicara kita. Kita sedang menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan beri buat kita. Semua kita diberi kesempatan yang sama, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.
Dan semua sama-sama punya satu tujuan, punya satu tugas. Nah, memang untuk menunggu itu sesuatu yang membosankan. Kemudian ada banyak budaya di dunia ini. Kalau orang Amerika katanya begini, saudara, kalau menunggu pesawat datang, menunggu terbang, orang Amerika itu baca buku. Kemana-mana baca buku, entah itu novel, entah buku, dia baca buku. Yang lain lakukan ini aktivitas, dia buka laptopnya. Jadi kalau di bandara itu saya lihat ini macam-macam. Ada yang baca buku, ada yang buka laptop, gitu. Ada yang telepon sana sini, hahaha, kamu di mana? Aku lagi di bandara loh, ntar lagi loh, masih aduh ini ditunda gitu ya. Telepon, habis telepon lagi gitu. Ih orang ini hebat banget gitu ya. Jadi pengkhotbah cocok mungkin ya, ngomong sana ngomong sini gitu ya. Ngomong terus ya. Tapi ada yang lain lagi, sambil menunggu dia main HP. Gitu misalnya. Ada lagi sambil menunggu di bandara tidur. Dia pasang gitu, dia tidur. Oh ini habis lembur ini, bangunnya kepagian gitu misalnya. Macam-macam saudara. Ada lagi sambil menunggu pesawat datang dan berangkat itu di lounge. Dia makan, dia minum, nikmati, macam-macam. Tapi kalau kita tidak lakukan aktivitas, menunggu itu sebuah pekerjaan yang sangat berat. Ya, oleh sebab itu gini, waktu kita mengelola karunia, waktu kita mengerjakan ini, saling melayani ini, ternyata kesempatan kita untuk apa? Dalam 1 Korintus 5:10 ayat 5 katakan gini, sebab di dalam dia, kamu, kita semua telah menjadi kaya dalam segala hal. Weh, mantap. Saudara kaya, tidak ada yang enggak ternyata ya. Di dalam Kristus, kamu dan saya adalah kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Jadi artinya, tidak ada yang kurang dalam hidup saudara. Katakan amin. Ada yang mau protes lagi sama Tuhan? Lihat ini ayat ini. Sebab di dalam dia, katakan saya. Kurang keras, kurang mantap. Sebab di dalam dia telah menjadi apa? Dalam segala perkataan, dalam segala macam perkataan, dalam segala pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara. Nah ini kan menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ada dua hal. Yang pertama kita menghadap Tuhan pulang ke rumah Bapa. Itu kedatangan Tuhan loh buat kita. Yang kedua memang Tuhan datang di atas awan-awan menjemput kita. Nah untuk menunggu ini saudaraku dikasihi Tuhan. Saya pastikan begini. Saudara sangat yakin dan percaya waktu percaya kepada Kristus. Saudara pulang ke rumah Bapa ketika kita dipanggil Tuhan, amin. Jadi tidak ada yang susah. Ya kan? Makanya Rasul Paulus katakan gini, mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Jadi kalau mati itu untung ketemu Tuhan, gitu loh saudaranya. Bukan berarti bahwa kita berharap semua mati. Sebab saudara masih punya kesempatan yang sama untuk menjadi alatnya Tuhan. Kemarin di doa pagi disinggung bahwa penyesat itu berkeliling dunia punya tujuan menyesatkan banyak orang. Itu sudah ditulis tahun 90-an Masehi. Waktu surat 2 Yohanes kemarin Pak ya. 2 Yohanes itu ditulis. Sudah punya tugas keliling dunia untuk menyesatkan umatnya. Nah kita punya tugas. Untuk apa? Untuk supaya orang lain tidak dapat disesatkan. Ya kan? Itu tugas kita. Makanya Matius 28 katakan pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas kita bersama. Makanya kita sama-sama di dalam kesempatan sambil menunggu kedatangan Tuhan ini. Kita lakukan bagian kita dengan cara apa? Saling melayani. Kemudian 9 katakan begini. Allah yang memanggil kamu, saudara dan saya,
kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi waktu kita saling melayani seorang akan yang lain. Serve one another ini. Kita ini sama-sama gini, bahasa santainya itu gini, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan efektif dan maksimal. Sebab waktu kita tidak lakukan itu, nganggur, ini yang bahaya. Orang nganggur itu berbahaya, bisa jatuh dalam dosa. Kok bisa, Pak? Tak kasih contoh. Alkitab menulis gini, pada waktu musim raja-raja berperang. Kok cerita tentang Daud. Ini semua lagi perang nih, musim perang. Kalau zaman dulu ada musim perang ternyata ya, bukan cuma musim durian dan rambutan ya. Ada musim perang, raja-raja perang. Daud tidak perang. Males wes, wong aku lek perang menangan, sih kaya gitu ya. Daud sombong banget mungkin gini, aku lek perang menangan, lah saya ben wis sing lain tak wakilke wae. Kamu pergi perang ya, mewakili saya tak santai-santai wae. Jalan-jalan di soto kerajaan. Lihat orang mandi. Itu soto rumah kerajaan sama tempat Batseba mandi, itu jauh. Tapi dia bisa lihat gini. Gitu. Nggak tahu kalau pakai teropong ya, di Alkitab soalnya tidak tulis. Cuma dia jalan-jalan di soto, lihat Batseba mandi. Wow, keren. Pikirannya dari mana? Itu siapa tuh? Panggil banget sini. Nganggur. Orang nganggur, pikirannya liar. Orang nganggur pikirannya jahat. Coba diem. Saudara tidak mikir kerjaan, tidak mikir pelayanan, tidak mikir khotbah, tidak mikir renungan. Kosong nih pikiran nih. Namun, kok iso ya Pak Ferdi ngomong ngono ya? Ngomongnya kalem. Tapi tak rasa-rasa kok nyelekit ya? Sepanjangnya ngono. Dipikir. Coba kalau saudara sibuk. Besok usaha, waduh gimana ini? Supaya dapat terobosan. Tidak mikir omongan orang. Saudara sibuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Weh keren. Makanya firman Tuhan ngomong renungkan firman itu siang dan malam. Tidak ada pikiran nganggur, pikiran kosong. Sehingga waktu kita dengar gini, firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan firman. Oh iya, tidak sempat. Tapi waktu kita izinkan setiap kesempatan, ini semua kita punya kesempatan. Tuhan buka semua kesempatan. Supaya setiap kita tidak ada yang terhilang, itu tujuan Tuhan. Tuhan mau setiap orang yang percaya tidak ada seorang pun yang terhilang. Tidak ada seorang pun yang tersesat. Makanya Tuhan kasih sesuatu buat kita kerjakan untuk melakukan apa? Aktivitas kita. Saling melayani, bicara kita menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita. Itu sebabnya kita tidak lagi saling menuntut, aku sudah kasih kamu, sekarang mana? Kamu beri aku dong. Katanya kita saling melayani, bukan. Kita aja lakukan bagian kita. Orang lain akan lakukan bagiannya juga buat kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, waktu kita bicara mengembangkan karunia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, developing the gift ini, mari kita bergunakan untuk melayani. Dan dari mimbar ini seringkali dikatakan, melayani bukan hanya di tempat ini, di gereja ini. Saudara sebagai usher, singer, sekalipun kita harus terlibat di dalamnya. Melayani jemaat-jemaat yang lain, saling melayani. Ketika Tuhan tambahkan jemaat Tuhan beribadah di tempat ini, butuh banyak orang untuk kita terlibat di dalamnya. Mari kita semua saling melayani di tempat ini. Tapi dimanapun saudara berada, di 7 pilar ini, di bisnis, sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, sebagai murid, dimanapun saudara berada,
miliki hati untuk melayani, menolong orang lain, supaya Kristus itu terlihat nyata. Seperti gambar pasal tadi. Oh, orang Kristen ini semuanya sama ya. Suka menolong, suka melayani. Dan lihat, Kristus yang ada dalam hidup dan diri kita. Amin. Aktifkan itu. Pointer ini ketika sudah di-on, dia siap diaktifkan. Dia siap melayani saya untuk menggerakkan setiap PowerPoint yang saya inginkan. Terus bergerak. Diaktifkan. Tapi ketika saya off, tidak berfungsi. Tidak bisa buat apa-apa. Harus diaktifkan, baru bisa. Mari kekasih Tuhan, pagi hari ini, sore hari ini, buat setiap kita. Aktifkan karunia roh yang ada dalam diri saudara. Dengan wujud saling melayani seorang dengan yang lain. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tidak usah saling menuntut. Aku harus dilayani, aku kan anak papa, bukan. Tapi bagian kita, mari kita lakukan. Karena 3 hal ini yang penting. Yang pertama, karena waktu kita melayani, tanda kedewasaan kita. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang dewasa. Yang kedua, bahwa waktu kita melayani, kita sedang mengelola karunia yang Tuhan berikan. Karena saudara dan saya adalah pengurus. Saudara dan saya diciptakan sebagai pengelola. Tuhan waktu ciptakan Adam dan Hawa tidak untuk menikmati Taman Eden, tapi untuk mengurus Taman Eden, dikelola Taman Eden dengan baik. Dan yang ketiga, karena Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita untuk mengaktifkan supaya sambil menunggu kedatangan Tuhan, kita tidak terhilang, kita tidak tersesat, tapi kita tetap ada pada jalan Tuhan dengan cara kita melayani seorang akan yang lain. Amin. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba sudah selesai apa yang harus hamba sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Tuhan berbicara dan terjemahkan dalam hidup kami untuk menjadi rema buat setiap kami. Supaya kami boleh memahami, mengerti dan kami melakukannya Tuhan. Untuk kami boleh saling melayani seorang akan yang lain. Seperti Engkau melayani kami Tuhan. Terima kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dengan bahasa hamba-Mu hamba terbatas. Tapi biarlah Roh Kudus yang tanpa batas itu terus berbicara buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat yang beribadah secara online, mungkin bisa menyiapkan roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Dan bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite di tempat ini, mungkin ada yang belum menerima roti dan anggur, bisa dilayanin. Udah. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus.
Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Engkau, Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara, saudara bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darahmu. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu Karena kasih-Mu bukan lagi yang menghidupkan olehku. kami Tuhan, Terima kasih Tuhan. yang menebus kami dari segala kutuk. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu melalui perjamuan kudus hari ini, kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami terima perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saya Deborah akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam komunitas kerajaan atau KK untuk bergabung dalam komunitas kerajaan. Dalam komunitas kita bertumbuh bersama dan saling memperlengkapi di dalam Tuhan. KK dilakukan secara onsite dan online di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor 081 228 523 61.
Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu ibadah anak Rocky onsite pukul 8 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu Saudara dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini, persembahan umum, dan Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Penny Kristanto dengan nomor 0244 057 507 dan persembahan diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu keluar. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah yang terjadi buat anak kami adalah rencana Tuhan yang terbaik itu digenapi. Terima kasih diberkati dengan kesehatan dan anugerah Tuhan turun atas setiap mereka. Memberkati juga orang tua mereka masing-masing, diberikan hikmat untuk terus membawa anak-anak kami ini Tuhan, dipertunangkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Kepada kakak-kakak Rocky Tuhan, urapi mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, menyampaikan pesan ilahi buat anak-anak kami. Dan setiap kami boleh menjadi keluarga besar buat anak-anak kami, untuk menjadi sebuah lingkungan yang benar dan baik buat anak-anak kami, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, kami berkati anak-anak kami, anak-anak hebat ini di dalam berkat anugerah dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin ada pergumulan atau mungkin saudara punya keluarga yang sedang sakit, saudara bisa lewat doa ini, saudara bisa berdoa buat mereka. Saudara bisa angkat tangan saudara yang di ibadah secara online, angkat tanganmu dan bisa meletakkan tangan kiri yang di tempat yang sakit, ya saudara ya. Kemudian kalau saudara punya beban yang berat, saudara ingin didukung dalam doa, saudara angkat kedua tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama dan kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap kita. Mari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, baik yang secara online Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka sakit, ada yang sakit, keluarga mereka, sahabat mereka, saudara mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa kesembuhan turun di dalam nama Yesus. Dan engkau disembuhkan, hari ini engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit, engkau keluar dari tubuh anakmu ini Tuhan. Sebab kami percaya tubuh ini lebih Roh Kudus, tidak ada tempat buat sakit penyakit. Engkau disembuhkan hari ini, percaya dengan iman. Dan bagi umatmu hari ini yang mengangkat kedua tangan mereka Tuhan, mereka menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong mereka. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kekuatan dari surga turun atasmu, memberikan kemampuan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Engkau akan keluar menjadi pemenang. Engkau akan keluar mengatasi setiap persoalanmu. Dan arahkan matamu kepada Tuhan, kata Tuhan. Dan aku akan menuntun jalan-jalanmu. Sekalipun jalan itu sulit, tapi aku yang menyertai engkau. Percaya dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Terima kuasa dan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau sudah memberikan kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mana lambaian tangan pengurus yang baik dari kasih karunia. Boleh bangkit berdiri. Berikan tos kanan kiri saudara. Katakan semangat melayani. Semangat melayani. Semangat melayani. Sampai Tuhan Yesus datang. Yang setuju katakan amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena setelah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Mari puji nama Tuhan di akhir ibadah ini. Naikkan nyanyianmu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kami mau nyanyi bagimu, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan pulang bawa berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami beribadah dengan sukacita. Kami mendengar kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan ke dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami sebagai tanda kami mengasihi Engkau dan karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan mari saudara, angkatlah tanganmu, bawalah pulang segala berkat ilahi dari Bapa di sorga. Kiranya berkatnya meliputi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam apa yang kau kerjakan. Melalui 7 pilar engkau melayani Tuhan dimanapun kau berada. Sehingga engkau sungguh-sungguh menjadi perwakilan kerajaan Kristus dimanapun engkau ditempatkan, engkau berada. Engkau membawa terang Kristus, engkau membawa garam Kristus di dalam seluruh apa yang kau lakukan. Dan di atas segalanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kiranya semua berkat ini turun atas kami semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.